kita tahu ada bonus demografi di Indonesia, di mana kemudian angka produktivitas salah satunya terdiri dari anak-anak muda itu cukup tinggi. Dan bonus demografi ini selama ini mungkin dimaknainya dalam konteks implikasi terhadap ekonomi. Gitu. Tetapi ada aspek lain sebetulnya dalam hal ini dalam penguatan demokrasi. Nah, tadi Tria dan juga Hanif menyampaikan bahwa anak muda apalagi mahasiswa itu melekat value-nya di dalamnya. Dan tadi bahkan disebutkan oleh Tria gitu ya, dalam sejarah Republik Indonesia hadirnya demokratisasi di Indonesia itu tidak terlepas dari peran-peran kaum muda. Nah, namun demikian rekan-rekan, kita tahu bahwa seiring dengan arus demokrasi dan di sisi lain kita dihadapkan dengan berbagai persoalan begitu ya. Nah, ternyata demokrasi itu perlu dijaga dan perlu dirawat gitu ya. Itu bukan taken for granted gitu. Nah, artinya perlu kita merawatnya. Nah, salah satunya adalah menjadikan teman-teman muda ini bukan sebatas objek, tetapi subjek di dalamnya yang ikut merawat dan menjaga demokrasi kita. Nah, dari situlah kemudian kami gitu ya menginisiasi satu kegiatan yang mengangkat tema salah satunya adalah Increasing Student Participation for Resiliency Demokrasi. Bagaimana kita mendorong partisipasi teman-teman mahasiswa untuk menjaga ketahanan demokrasi. Nah, di sana kita sama-sama sharing, kita belajar di sana value demokrasi, bagaimana menjaga demokrasi, salah satunya adalah melalui pemilu. Kalau teman-teman mahasiswa, teman-teman media, kemarin misalnya beberapa waktu lalu ada Indonesians Update yang diselenggarakan oleh Australian National University, itu event rutin yang diselenggarakan oleh ENU untuk melihat bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia dan seterusnya. Ada satu terminologi dan memasukkan Indonesia sebagai otoritarian demokratik gitu ya kategorinya. Apa yang disebut otoritarian demokratik? Kita memang betul demokrasi gitu ya, tetapi ada praktek-praktek yang tidak sesuai dengan prinsip dasar demokrasi. Kalau kita lihat prinsip dasar demokrasi kan ada partisipasi, ada representasi, dan juga ada transparansi gitu ya. Nah, tapi kita lihat misalnya values ini gitu ya dalam prakteknya kemudian punya tantangan. Nah, kenapa kemudian masuk dalam kategori itu? Karena Indonesia masih disebut negara demokratik, salah satunya kita masih punya pemilu reguler 5 tahunan. Nah, maka dari itu salah satu upaya untuk mendorong itu dengan melibatkan teman-teman muda ini, biasanya di pemilu itu, kalau kita lihat ya rekan-rekan semua, hampir setiap peserta pemilu, termasuk calon kepala daerah yang nanti kita akan lihat pilkadanya dalam beberapa waktu ke depan, itu pasti mereka bersolek layaknya anak-anak muda, gitu kan? Karena mereka tahu salah satu voters pemilih yang paling signifikan adalah anak muda yang bisa memberikan suaranya seperti itu. Nah, maka dari itu rekan-rekan, di pemilu ini kami mendorong di Demokrasi Camp ini teman-teman mahasiswa gitu ya dari Jabodetabek dan beberapa dari daerahnya dari beberapa university di sekitaran Jabodetabek, termasuk ada teman-teman Undip, teman-teman UGM gitu ya yang waktu itu ikut juga dalam Demokrasi Camp. Nah, untuk sama-sama kita dorong upaya menjaga integritas dan juga resiliensi demokrasi kita. Salah satunya adalah dengan menjaga pilkada kita di 2024 ini. Nah, jangan hanya kemudian teman-teman mahasiswa, anak muda itu hanya dijadikan objek, hanya dijadikan sarana untuk mendulang suara gitu ya. Tapi suaranya dalam hal ini tidak didengar. Tetapi proses pemilunya kemudian bertentangan dengan prinsip-prinsip pemilu demokratik dan bertentangan dengan pemilu yang berintegritas. Nah, maka dari itu anak muda di pemilu ini jangan kemudian hanya datang ke TPS saja, tetapi misalnya mulai menjaga dari tahapan proses-proses pemilu yang ada. Nah, itu Mbak Anissa kurang lebih salah satu kenapa kemudian kita menginisiasi dan mengajak teman-teman muda untuk ikut terlibat di dalamnya. Salah satunya adalah untuk menjaga ketahanan demokrasi kita
salah satunya adalah melalui menjaga integritas dan demokratik dari pemilu kita di Pilkada serentak 2019.